Lil. Ini kau enak tidur, Lil. Sejumlah truk-truk besar mengantri panjang semalaman hingga pagi hari di kawasan Medan. Kondisi terpantau di SPBU Pajak, sore Jalan Jamin Ginting, SPBU Pos Jalan Jamin Ginting, SPBU Lauci Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan, Tuntuga. Akibatnya antrian panjang pun terjadi, bahkan sopir-sopir mematikan mobilnya dan turun karena antrian tak kunjung mereda. Gimana cerita kau nih, Lil? Sementara itu pemirsa di SPBU Tanah Tinggi, seperti inilah situasinya. Ribuan pengendara motor yang mengantri panjang karena BBM tak kunjung datang. Dikutip dari media sosial Bank Ginting 256, kendala BBM langka ini mengakibatkan aktivitas warga pun terganggu. Nah, sementara itu sebuah video yang diambil menggunakan drone memperlihatkan antrian panjang kendaraan dari ketinggian. Antrian terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara, seperti SPBU Nalela di Jalan Lintas Sumatera, SPBU Raja Harjosari, SPBU Teladan, dan SPBU Tanjung Satu. Sejumlah kendaraan terpaksa harus mengantri di tepi jalan dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU pun tersendat. Kelangkaan BBM di Sumatera Utara yang terjadi berulang membuat sejumlah warga geram. Bagaimana tidak? Akibat kelangkaan BBM, banyak warga yang telat ke kantor, banyak orang tua yang telat mengantarkan anaknya ke sekolah. Belum lagi warga harus bersabar di tengah kemacetan yang disebabkan oleh antrian SPBU yang mengular. Dan berikut keluh kesah warga Sumatera Utara yang diunggah di media sosial. Berapa menit tadi Pak nunggunya Pak? Berapa menit sampai dapat? Sekitar 1 jam 15 menit gitu lah, lebih 1 jam. 1 jam tadi Pak ya? Lebih ya Pak ya? Kita 1 jam setengah bisa dibilang. Harapannya apa Pak? Harapannya jangan kayak gini lagi lah. Iya ya. Kayak biasa aja ya. Kalau harga naik? Harga naik jangan juga. Ya. Nah, ini kita gimana ya? Kalau nggak diisi sekarang, besok nggak bisa sekolah. Ini ada sekali kan. Beres tadi ya Pak ya? Ini pun sekarang ini Bang. Kalau nggak penting, kita jangan dibawa. Kita harus dulu. Karena antriannya Ini ada berapa hari kan? Iya. Rasa. Dengan Bapak apa Pak? Jupri. Pak Jupri ya Pak ya? Kasih Pak Jupri ya. Ya Pak. Guys, ini ya guys, ini ada SPBU di Jalan Dendang, Kelurahan Dendang, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat guys. Nah, ini dia. Ini SPBU ada kurang ajarnya juga guys. Ini pertama kali aku pagi tadi subuh udah ngisi, udah ngantri. Ternyata udah giliran kita ngantri sampai hampir 1 jam, sampai ke pompanya habis katanya. Dah, pulanglah saya kan. Sekiranya jam-jam 10 tadi saya balik lagi ngantri. Katanya nunggu mobil datang, mobil tangki datang. Jadi kita ngantri lah guys di sini. Udah sampai jam 1:30 nih guys. Udah sampai 1:30 tapi kok mobil antrian di depan kok jalan ya kan guys. Katanya ada yang isi. Loh, katanya tadi nunggu mobil tangki belum, tadi habis nunggu mobil tangki tapi kok ada yang ngisi. Ternyata guys, rupanya itu ternyata minyak masih ada. Minyak mereka itu masih ada di dalam. Tapi mereka tadi bilang habis. Itu gimana itu maksudnya? Menanggapi langkahnya BBM, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah isu pasokan BBM di Sumatera Utara yang menipis. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM di Sumatera Utara masih aman terkendali. Terkait antrian kendaraan di SPBU, ia menyampaikan bahwa PT Pertamina kekurangan supir untuk mengantarkan BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Kami sudah cross check, yang disampaikan Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin kalau nggak salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal
sehingga banyak truk pengangkutnya, tangki pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Yang tadi kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Kami dari TNI Polri, pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Jadi kami minta mulai malam ini nanti tim dari TNI Polri sudah ready untuk jumlah personilnya, jumlah driver yang dibutuhkan ke Pertamina. Ini nanti sedang koordinasi sampai hari ini masih jam ini masih koordinasi berapa yang dibutuhkan, yang masih dari teman-teman TNI Polri dan kami dari pemerintah. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung terbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penerbitan sprindik dilakukan setelah Korps Adiaksa menerima berkas perkara dari Kortas Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut sprindik pertama terkait Tipkor dan TPPU untuk PT Krakatau, kemudian kedua terkait Tipkor Batubara, dan sprindik ketiga terkait Tipkor dan TPPU Asabri. Kapus Penkum menjelaskan usai terbitnya 3 sprindik tersebut, segala tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih ke penyidik kejaksaan. Namun penyidik Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan KPK serta Komisi 3 DPR juga ikut mengawasi proses penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44, tab sangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Kita bentuk tim khusus, ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK, jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Dan untuk mengetahui informasi lengkap mengenai penanganan kasus oleh Kejaksaan Agung, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prastia langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, selamat sore Bagus. Selain sprindik, apa saja fungsi tim khusus Kejagung terkait Febri Adriansyah dan perkara yang ditangani Kejagung hingga saat ini? Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan Kejaksaan Agung resmi menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik dalam kasus penanganan 3 perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Saat ini menurut Kapus Penkum Anang Supriyatna bahwa tim Kejagung telah membentuk setidaknya 9 anggota tim khusus dalam penanganan 3 perkara korupsi ini, yang mana 9 orang tersebut terdiri dari mantan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejagung beralasan pemilihan 9 orang tersebut dikarenakan untuk menjaga profesionalitas dan independensi penyidikan yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, dan juga di mana para 9 orang ini termasuk mantan jaksa senior ataupun alumni dari Komisi